ini dilengkapi dengan satu cerita. Hikayah atau cerita tentang kisah orang yang pernah melakukan pembunuhan terhadap 99 orang loh. Ini nyanyi Asmaul Husna. Oke. Mungkin aku terinspirasi Asmaul Husna. Angka 99 angka sakral, sampai diceritakan di sini ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa, wataba, dan dia mau bertaubat, wa qubilat taubatuhu, dan kemudian diterima taubatnya oleh Allah. Kalau niku senenge ngaji kitab niku, ngaji urut ngeten iki enak. Jadi ono tetengar gitu. Soalnya ngaji lepas niku rada ndrawasi di bulan baleni ini. Rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala kana fi man qablakum rajulun qatala tis'an wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'bada ahlil ard fadalla ala rohibin fa'atahu. Kita terjemahkan dikit-dikit karena ceritanya agak panjang kalau lihat paragrafnya ini. Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi Abu Sa'id bercerita, cerita itu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, Rasulullah bersabda. Kita mulai ceritanya. Kana fi man qablakum, dulu ada umat sebelum kalian, ada rajulun qatala tis'an wa tis'ina nafsan, yang pernah membunuh 99 orang. Akhirnya kemudian fasa'ala an a'bada ahlil ard. Akhirnya karena dia pengen tobat, dia tanya-tanya, siapa orang paling ahli ibadah, paling alim di muka bumi ini. Jadi dia tanya-tanya karena nopo? Karena dia pengen tobat. Mateni 99 orang, dia pengen tobat, lalu dia tanya kepada seseorang, kepada temannya, tolong dong tunjukin aku orang paling alim, paling ahli ibadah di muka bumi ini siapa? Fadulla ala rohibin, kemudian ditunjukkan kepada satu rohib, kiai orang alim. Nek sampean pengen tobat sama kamu datang sama Pak Fulan. Itu orang ahli ibadah, itu orang yang sangat alim. Makanya tradisi dari dulu itu curhat kepada orang alim itu penting, para rawuh. Yang pernah saya ceritakan, saya niku nggih sami. Saya kalau ada curhatan-curhatan, masalah perjuangan, masalah, ada satu yang saya curhati, bukan orang terkenal, karena saya sengaja mencari orang yang tidak dikenal, karena keikhlasannya itu lebih murni, sederhana sekali, sarungan, gitu, sarungan nerima tamu, tidak dikenal, gitu. Tetapi kalimat-kalimat yang keluar niku nyes. Sidik tapi pernah satu hari dawuh begini, fataktimul aula bil aula, pun jenengan disikno opo sing disik. Itu cuma kalimat sederhana sekali, tapi begitu pulang tuh, ya Allah, orang kalau bersih hatinya, orang itu kalau alim, orang itu kalau terjaga, hanya dengan kalimat begitu tuh mandes banget. Itu ciri
Ciri orang yang ilmunya manfaat dan ilmunya tingkat tinggi niku kedik tetapi bisa dirasakan. Sinten niku jenengan golek YouTube tidak akan pernah ketemu, bukan orang populer. Dia bukan orang populer, dia orang yang tidak dikenal, tetapi dia menjadi rujukan banyak orang di dalam berbagai persoalan ini. Sama. Ada orang pernah bunuh 99 orang, dia pengen tobat, tanya, tolong dong tunjukin siapa orang paling alim yang bisa aku soani. Akhirnya apa? Ditunjukkan fa'atahu. Kemudian dia pun datang kepada orang itu. Faqala dan curhat. Innahu qatala tis'an wa tis'ina. Setelah diajak ketemu sama rohib itu, dia telah membunuh tis'an wa tis'ina nafsan, 99 orang. Fahallahu min taubatin. Kira-kira kalau taubat diterima nggak taubatnya? Apa jawaban dari si rohib itu? Faqala la. Tidak diterima taubatnya. Faqatalahu faqamula bihil mi'ah. Akhirnya begitu dia datang kepada orang alim itu bilang, kira-kira nek sudah mateni 99 orang niku tobatnya diterima napa mboten? Kiainya bilang apa? Tidak diterima. Akhirnya malah dikompliti 100. Oh berarti kon lanjut terus niki. 99 kok nggadok iki kan? Akhirnya wis Mbah tak kompliti sekalian 100 wis bolo dhewe genepi 100. Oke. Setelah dia membunuh 100 orang itu, summa sa'ala an a'lama ahlil ard. Fadulla ala rajulin 'alimin fa'atahu. Setelah dia membunuh 100 orang, akhirnya dia datang lagi kepada si rohib dan kemudian pertanyaan yang sama. Innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin. Dia itu sudah membunuh 100 orang, apakah diterima taubatnya oleh Allah? Akhirnya jawaban orang alim itu qala na'am, ya. Ini kira-kira kok kedengeran sama pembunuh berdarah dingin, inspiratif ini. Bahaya gitu. Oh, nek ngono 99 genepi 100 insyaallah ditampa tobaté. Wa man yahulu bainaka wa bainat taubati. Apa yang menghalangi dirimu antara dirimu dengan taubat? Tidak ada. Akhirnya pesan dari orang alim ini setelah mengatakan taubatmu diterima, tidak ada penghalang antara taubat yang diberikan oleh Allah dengan dosa yang engkau lakukan. Nasihatnya kemudian, intolik ila ardin kadza wa kadza. Pergilah kamu ke satu daerah, fa inna biha unasan ya'budunallaha wa la tarji'u ila ardika fa innaha ardu su'in. Sudah. Karena sampean ini sudah taubat, hijrahlah. Pergilah kamu ke satu daerah yang di daerah itu terdapat komunitas orang-orang yang bisa mendukungmu menjadi orang baik, menyembah Allah, berbuat kebaikan. Dan tolong kamu jangan kembali kepada komunitasmu mundak engkau kumat. Kan ngoten? Akhirnya apa? Fantolako. Pergilah dia ke satu daerah untuk berhijrah hatta idza ata nisfut tariqi atahul maut. Ketika di tengah perjalanan para rawuh sami, atahul mautu, kematian menjemput dia. Sampai sini ceritanya sampun nyambung. 99 membunuh, curhat, diterima enggak taubatnya? Enggak. Dikompliti 100, tanya lagi, diterima enggak taubatnya? Diterima.
Syaratnya intolik ila ardin kada wa kada. Pergilah kamu berhijrah mencari tempat agar kamu menjadi orang baik. Di tengah perjalanan para rawuh sami, apa yang terjadi? Adahul mautu, orang ini dijemput oleh ajal kembali ila rahmatillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti lakonnya meninggal. Biasanya nek lakonnya mati filmnya rampung. Nah, bidone kali Tuhfatul Mardiyah, lakonnya mati justru ini awal dari cerita seru. Ampun ngantung Ibu. Pokoknya jenengan yang jegluk ini aku langsung mandek. Nah. Oh, langsung cekelan semongko. Oh iya, nak ngaji cekelan semongko nih. Lanjut nggih. Fakta somat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Setelah orang ini meninggal, para rawuh sami, di tengah perjalanan dia untuk menjadi orang baik, akhirnya ganti apa yang terjadi? Malaikat rahmat dan malaikat azab itu tukaran dewi. Jenengan saged bayangno malaikat tukaran dewi, malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini kemudian selisih pendapat tentang gimana hukumnya si begundal ini yang di tengah perjalanan itu dijemput oleh ajal. Faqalat malaikatur rahmat, malaikat rahmat kemudian teriak bilang apa? Innahu qad ja'ana taiban wa muqbilan biqalbihi ila hadhil ard. Tolong kamu jangan azab dia. Niki kata malaikat rahmat. Kenapa? Dia telah datang menghadap Allah bertaubat dan dia hendak menuju daerah untuk memperbaiki kelakuan dia. Jadi dia itu sudah taubat. Bahkan dia ini sedang perjalanan untuk menuju satu daerah karena ingin menjadi orang baik. Makanya ini sebenarnya jadi dasar Bapak Ibu, nggih. Kula niku nek ketemu tiyang ten griya nek cerita apa meneh cerita, kula niki dereng nate salat. Lah, terakhir jenengan salat kapan? SMA. Padahal umure niku cerita wekdal niku 50 kali. Berarti berapa tahun tuh? SMA itu umur berapa? 17. Kalau Pak Pur SMA-nya umur berapa? Kalau ada 28 itu berarti dongkol terus itu. Tahu dongkol, Pak? Dongkol itu tidak naik kelas niku. Tapi Pak Pur waktu SMA tidak nakal kan? Pernah jotosan nggak, Pak? Oh, enggak. Oh, culun. Malaikat rahmat bilang apa? Tolong jangan kau azab dia. Kenapa? Dia sudah datang kepadaku. Dia sudah meminta kepadaku agar Allah terima taubatnya. Bahkan dia ini sedang perjalanan ingin berubah menjadi lebih baik. Itu kata siapa? Malaikat rahmat. Tetapi dibantah sama waqalat malaikatul azab. Kemudian malaikat yang bagian ngazab orang itu kemudian ganti teriak, ndak, innahu lam ya'mal khairan qat. Mau jenengan kei rahmat piye wong saumur-umur mateni iki lagi arep dadi apik wis mati, lam ya'mal khairan, ndak pernah berbuat amal kebaikan kok. Gitu kok mau dikasih rahmat itu bagaimana? Jadi dua malaikat ini kemudian berantem. Yang malaikat rahmat itu membela karena dia itu sedang menuju ke satu tempat. Dia telah taubat dan ingin menjadi orang baik. Sementara malaikat azab masuk akal juga. Lah wong saumur-umurnya nggak pernah ngamal baik kok. Mau dikasih rahmat itu bagaimana? Faja'ahum malakul maut
fi surati adamiyyin faja'aluhu hakaman bainahum. Akhirnya datanglah Mbah Israil. Mbah Israil ini kemudian datang, tetapi datang dalam wujud seperti seperti manusia, dalam wujud manusia, bukan seperti manusia. Malaikat Israil niku datang dalam wujud manusia dan kemudian ditunjuk untuk menjadi penengah, menjadi hakim, menjadi juri antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Okay. Apa yang terjadi? Faqala, Mbah Israil kemudian bilang, qaisu ma bainal ardhina fa ila ayyihima kana aqrabu fahiya lahu. Faqasu fawajaduhu aqraba ilal ardi allati arada bi zira'in faqabadathu malaikatur rahmah wa faddalallahu. Apa itu? Huruf apa itu? Sin ya kayaknya ya. Sin cuman cengkoknya pedot kayaknya itu ya. Iya, sin betul. Wasi' betul. Nah, karena kalau sudah matanya 4 ini perlu divalidasi. Wa faddalallahu wasi'. Wa fadlullahi wasi'un. Kalau wasi'un berarti ini wa fadlullahi wasi'un. Qaisu ma bainal aradina. Apa yang diusulkan oleh si juri ini, malaikat Israil? Mbah Israil lihat malaikat rahmat, malaikat azab tengkar sendiri, akhirnya dipisah sama malaikat Israil, kemudian bilang, sekarang hitunglah, ya, hitunglah jarak yang ditempuh. Qaisu ma baina al-aradina fa ila ayyihi makana aqrab fayalahu. Sekarang hitung jalan dia itu lebih dekat kemana. Kalau dia itu mendekat kebaikan, maka dia dianggap menjadi orang baik. Berarti dia mendekat kepada kebaikan dan menjauh dari keburukan. Maka malaikat Israil bilang apa? Sekarang tolong hitung. Dia itu jalannya ke arah mana? Kalau dia jalannya ke arah kebaikan dan mendekat kepada kebaikan, hitung dia sebagai orang baik. Dan orang ini pada saat itu jalan menuju kebaikan dan dia sedang menjauh dari kejahatan pembunuhan yang sudah dia lakukan. Faqasu fawajaduhu aqrabu ilal ard allati arada bidhira'in. Ternyata diukur tenan, Pak. Lho niki kelasnya malaikat tuh gak ada ngundang BPN, Pak. Jadi tekon niku langsung kon ngukur. Nggih. Jarak dia dari kejahatan dengan jarak dia menuju ke kebaikan itu ternyata cuman sejengkal. Nah, coba ibaratnya ngeten, ibaratnya orang ini sudah melakukan kejahatan sejauh 100 km, ya, 100 km, tetapi dia itu perjalanan mendekat kepada kebaikan ini 101 meter, hanya beda sejengkal. Ada kisah lain ya, kalau saya ingat ini waktu pesantren kilat, Pak. Saya itu suka bercerita karena pesantren kilat waktu saya SD itu kan isinya cuma cerita, ya kan anak kecil toh, Pak. Cerita sampai krungu adzan maghrib. Nah, wis tung-tung begitu tuh kadang kita itu tidak sadar bahwa kita haus karena ceritanya. Ada cerita lain yang menyatakan, ya, kalau dulu mirip-mirip dengan ini, kalau dulu saya masih ingat ceritanya itu, malaikat itu datang langsung diukur, ya, diukur. Ternyata apa? Ternyata jarak dia, kenapa niki? Jarak dia melakukan kejahatan dengan dia meninggal, dengan jarak dia meninggal dengan jarak tempuh yang akan
yang akan dituju kebaikan itu ternyata panjangan perjalanan jarak jauh itu perjalanannya itu lebih jauh kepada dia menuju kebaikan. 100 kilo melakukan kejahatan, 101 jarak sisa yang akan ditempuh untuk melakukan kebaikan. Akhirnya yang terjadi, akhirnya mereka diputuskan, faqabadathu malaikatur rahmah wa fadlullahi wasi'un. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya malaikat rahmat ini yang diunggulkan, dimenangkan oleh malaikat Israel.